pertama nikah saya sudah di sini. Nah, pas hari itu udah selama 1 bulan suami saya itu merantau. Malahan sampai sekarang belum pulang, nggak ada kabar. Makan mas? Makan mbak? Iya. Yakin mau makan? Iya. Mbak Viro betul ini, yakin kah? Iya. Pakai sayurnya aja, sayur kan ada sayur di situ. Itu sebenarnya bukan sayur mas, tapi itu jamu. Hidup memang tak selamanya indah, kadang kita salah mempercayai seseorang yang kita anggap seseorang tersebut benar-benar jadi yang terbaik dalam hidup kita, berawal dari satu impian yang baik seperti yang ada dalam kehidupan orang lain, namun kadang impian itu tidak kita dapatkan, contohnya seperti mbak ini, namanya Viro, ia tinggal di sebuah pedalaman desa terpencil, statusnya menikah, namun ia sudah lama ditinggal oleh suaminya tanpa kabar sama sekali sobatku. Nah sobatku semua, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, seperti biasa sobatku, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, tolong sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Dan sobatku semua, video yang saya bahas ini saya ambil dari channel Gadis TV, pemiliknya bernama Bang Ivan. Saya ambil video ini ingin membahas lebih terperinci, karena siapa tahu di antara kalian yang menonton video ini, ada yang berkeinginan untuk membantunya walaupun jumlahnya sedikit. Dan untuk kalian yang ingin membantu, silahkan kunjungi channel Gadis TV. Dan untuk kalian yang ingin melihat video aslinya, di deskripsi video ini sudah saya sediakan link videonya. Dan tonton juga video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Mbak Viro adalah seorang perempuan berstatus menikah tapi hidupnya seperti perempuan berstatus janda. Ia seorang anak tunggal, kedua orang tuanya telah lama tiada. Ia tidak memiliki anak, dan kini ia tinggal sendirian di sebuah rumah yang ada di sebuah desa terpencil. Suaminya telah lama pergi dan tak pernah kembali selama 4 tahun lamanya, tidak pernah ada kabar dan juga tidak pernah dikirim nafkah sama sekali. Dari pertama menikah Mbak Viro bersama suaminya tinggal di rumah yang kalian lihat ini, mereka sempat satu rumah hanya jangka waktu sebulan saja, lalu suaminya pergi dengan niat bekerja di luar negeri, yaitu Malaysia. Tujuannya mencari uang untuk resepsi pesta pernikahan mereka nanti. Ternyata yang terjadi setelah suami Mbak Viro pergi adalah, sampai saat ini Mbak Viro tidak pernah mendapatkan kabar apapun dari suaminya itu, dan sekarang Mbak Viro hanya tinggal sendirian di rumahnya dan ditemani oleh seekor kucing saja sobatku. Keadaan rumah Mbak Viro seperti yang kalian lihat saat ini, dalam satu ruangan ini tercantum semua tempat yang ada di rumah-rumah pada umumnya. Kebiasaannya setiap rumah itu memiliki ruangan khusus, mulai dari ruang tamu, ruang makan, ruang TV, kamar, dapur, dan juga kamar mandi. Tapi berbeda dengan rumah Mbak Viro ini sobatku, yaitu rumah Mbak Viro tergabung dari semua hal yang saya singgung barusan. Dalam satu ruangan ini, mulai dari ruang tamu, ruang makan, tempat tidur, dapur, dan juga kamar mandi, sudah tergabung semuanya. Sobatku tercinta, bagaimana menurut kalian ketika kalian melihat kondisi rumah Mbak Viro ini? Apalagi Mbak Viro tergolong anak yatim piatu dan juga fakir miskin, hidupnya sebatang kara seperti yang kalian lihat saat ini, ada nggak terdesit di hati kalian untuk membantunya? Kira-kira jika posisi kita seperti Mbak Viro saat ini dan tidak ada yang membantu, maka apa yang kalian rasakan sobatku? Itu semua tentu kalian bisa menjawabnya. Maka dari itu, jika di antara kalian yang menonton video ini ada yang memiliki rejeki lebih dan dengan hati yang penuh kemuliaan, tolong ringankan tangan kanan kalian, untuk membantu orang-orang yang hidupnya penuh dengan serba kekurangan sobatku. Dan ingat sobatku, ketika kalian mendengar kalimat saya seperti barusan, jangan kalian singgung bahwa ada pemerintah yang membantu orang seperti Mbak Viro ini, karena seharusnya kalian sudah tahu semua sobatku, bahwa pemerintah zaman sekarang tidak ada yang benar-benar memikirkan masyarakat kecil. Jikapun di pemerintah pusat ada anggaran khusus untuk memberi rumah kepada kaum-kaum yang tidak mampu, maka banyak yang terjadi malah diperberatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi jika di antara kalian yang ingin berkomentar seperti itu, maka lebih baik kalian tahan saja komentarnya. 4 tahun yang lalu Mbak Viro menikah dengan suaminya di umurnya 16 tahun, mereka menikah dengan cara nikah siri,
dan sekarang Mbak Viro sudah berumur 20 tahun, semenjak suaminya pergi dan tidak pernah dinafkahi. Mbak Viro sehari-hari bekerja sebagai penjaga kebun duren. Jarak tempat kerja Mbak Viro dengan rumahnya lumayan jauh, dan ketika Mbak Viro berangkat ke tempat kerjanya, ia bukan menggunakan motor atau sepeda, tapi ia hanya jalan kaki karena Mbak Viro tidak memiliki kendaraan sobatku. Sehari-hari Mbak Viro sering makan nasi dengan lauk hanyalah sayur saja tanpa ada ikan. Kadang-kadang Mbak Viro makan hanya nasi putih saja tanpa ada sayurnya. Dan menurut Mbak Viro saat ditanya tentang makan, pengakuan Mbak Viro sendiri bahwa ia tidak pernah makan nasi ada ikannya. Paling ia makan cuma pakai sayur saja, tapi keseringannya ia makan hanya pakai nasi putih tanpa ada lauknya. Selain itu, ketika Bang Ivan sedang mereview situasi yang ada di dalam rumah Mbak Viro, di bagian dapur Mbak Viro terlihat ada sayur yang baru saja dimasak, dan ketika itu Bang Ivan menanyakan hal tersebut. "Ini sayur ya Mbak?" "Iya Mas, itu sayur baru saja saya masakin tadi." Sobatku tercinta, sebenarnya itu bukan sayur, melainkan itu adalah jamu atau ramuan obat untuk kesehatan Mbak Viro sendiri, yang Mbak Viro racik di setiap harinya sobatku. Suatu ketika Bang Ivan datang lagi ke rumah Mbak Viro, Bang Ivan masih melihat ada sayur di area dapur yang baru saja dimasakin oleh Mbak Viro. Hari itu bertepatan Mbak Viro mau makan dan Mbak Viro ngajak Bang Ivan untuk ikut makan juga. Lalu Bang Ivan mengiyakan tawaran itu supaya hati Mbak Viro senang. Dan begitu Mbak Viro makan, Bang Ivan langsung bertanya, "Mbak, kenapa makan nasi putih saja? Kenapa tidak pakai sayurnya? Kan itu ada sayurnya." Di situ Mbak Viro menjawab sambil ia menangis sobatku. Mbak Viro berkata, "Itu bukan sayur Mas, tapi itu adalah ramuan obat untuk saya minum setiap hari," ungkap Mbak Viro kepada Bang Ivan. Di hari yang lain Bang Ivan mendatangi Mbak Viro lagi. Saat itu Mbak Viro mau berangkat kerja, lalu Bang Ivan bertanya, "Mbak Viro sudah makan apa belum?" Dan Mbak Viro menjawab, "Belum Mas." Di sini Mbak Viro beralasan bahwa ia belum masak, padahal bukan belum masak sobatku, tapi memang tidak ada berasnya untuk dimasak. Dan hari itu Bang Ivan mengajak Mbak Viro untuk makan di luar, dengan niat supaya Mbak Viro bisa merasakan makanan enak seperti orang lain makan juga. Dan hari itu Bang Ivan juga punya niat untuk mengantar Mbak Viro ke tempat kerjanya, agar Bang Ivan bisa melihat Mbak Viro beraktivitas di lokasi ia bekerja. Dan ketika mereka mau berangkat, saking polosnya Mbak Viro, pas mau naik mobil Mbak Viro membuka sandalnya, dan bisa kalian lihat sobatku, bahwa sandal Mbak Viro gunakan ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Namun apa boleh buat, semua itu terpaksa Mbak Viro lakukan karena tidak memiliki uang untuk membeli sandal yang baru. Sobatku semua, bagaimana pendapat kalian saat melihat kondisi Mbak Viro ini? Berbicara soal penghasilan Mbak Viro, sehari-hari Mbak Viro bekerja mendapatkan upah perharinya sebesar Rp20.000. Namun uang segitu di tahun sekarang ini tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Karena nominal uang sebesar itu masih tergolong kurang cukup walaupun Mbak Viro ini hidupnya cuma sendirian. Belum lagi ketika Mbak Viro tidak sanggup bekerja karena sakit. Seperti yang saya singgung tadi bahwa lokasi kerja Mbak Viro lumayan jauh. Dan menurut pengakuan Mbak Viro sendiri bahwa ini adalah satu-satunya yang ada tempat ia bekerja. Dan Mbak Viro takut banget jika ia dipecat dari tempat kerjaannya ini. Dan seperti yang saya singgung barusan juga sobatku, bahwa jika Mbak Viro sakit maka Mbak Viro tidak sanggup bekerja. Dengan begitu tentunya pemasukan sehari-hari Mbak Viro jadi berkurang. Namun apa boleh buat, apapun itu harus disyukuri oleh Mbak Viro. Ketika Mbak Viro ditanya tentang keberadaan suaminya, Mbak Viro menjawab bahwa ia tidak tahu di mana keberadaan suaminya sekarang. Dan Mbak Viro ditanya lagi, pernah enggak Mbak Viro mencari di mana keberadaan suami Mbak Viro? Mbak Viro menjawab, pernah Mas, tapi tidak ada yang tahu di mana keberadaan suami saya. Dan saya pernah nanya juga kepada mertua saya tentang keberadaan suami saya, dan mereka selalu mencuekin saya setiap saya tanya itu. Sepertinya mereka tidak peduli sama saya Mas, bahkan mereka berkata bahwa mereka tidak tahu di mana suami saya, dan mereka menyuruh saya cari sendiri Mas, tutup Mbak Viro. Menurut saya pribadi saat mendengar pengakuan Mbak Viro barusan tentang jawaban mertuanya, yang bahwa orang tua dari suaminya itu mungkin saja sengaja untuk tidak memberitahu di mana yang sebenarnya keberadaan suaminya Mbak Viro ini, dan juga apa yang sebenarnya sedang terjadi terhadap anak mereka, maka dengan itu mereka seperti lepas tangan dan tidak mau menahu tentang Mbak Viro. Apakah Mbak Viro tersiksa lahir batinnya atau enggak? Yang jelas sepertinya mereka tidak suka punya menantu seperti Mbak Viro. Itu menurut saya pribadi sobatku.
Padahal, Mbak Viro ini orangnya baik dan juga setia. Sebagai bukti Mbak Viro ini baik dan juga setia, di saat Bang Ivan bertanya tentang ada gambar laki-laki yang menggodai Mbak Viro. Banyak mas, tapi saya tidak peduli itu mas, dan saya tetap setia kepada suami saya. Meskipun suami saya sudah lama tidak pulang, saya tetap sayang sama suami saya dan saya tetap menunggu dia pulang mas, jawab Mbak Viro kepada Bang Ivan dengan nada yang sedih sobatku. Seharusnya, sang mertua tidak boleh begitu terhadap Mbak Viro, karena Mbak Viro adalah istri daripada anaknya sendiri. Walaupun misalnya mereka tidak suka kalau Mbak Viro hidup bersama dengan anaknya, maka bisa dibicarakan secara baik-baik, tidak dengan cara tertutup seperti pengakuan Mbak Viro kepada Bang Ivan. Namun apapun itu harus Mbak Viro terima dengan lapang dada. Semenjak Mbak Viro diliput oleh Bang Ivan, Mbak Viro sudah beberapa kali mendapatkan bantuan dari para donatur yang ada di channel Gadis TV. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, namun Mbak Viro bukan melihat berapa jumlah yang diberi, tapi Mbak Viro bersyukur banget karena ada yang sudi memberi sedikit rejeki mereka untuknya. Dan menurut pengakuan Mbak Viro kepada Bang Ivan, bahwa ia tidak pernah megang uang sebanyak ini, dan beginilah cara Mbak Viro menghitung uang sobatku. Nah sobatku semua, kita doakan kepada orang-orang yang sudah sudi menyisipkan sedikit rejeki yang mereka dapatkan, sehingga mereka sudi membantu orang-orang yang sedang berkesusahan dalam hidupnya seperti Mbak Viro ini. Semoga dengan perantaraan sedekah mereka kepada orang-orang yang saya singgung barusan, apapun yang mereka usahakan tercapai dengan mudah, dan mereka dijauhkan dari mara bahaya, segala bala, dan juga dari fitnah-fitnah orang yang zalim terhadap mereka. Kalau di antara mereka sudah menikah tapi belum punya anak, mudah-mudahan cepat punya anak, dan jika di antara mereka yang belum menikah, maka mudah-mudahan mereka dipermudah mendapatkan istri atau suami yang soleh dan juga soleha, dan mudah-mudahan juga apapun penyakit yang mereka derita, cepat diangkat penyakit mereka dan cepat sehat seperti biasanya, amin. Nah itulah sobatku sekilas pembahasan dari saya tentang Mbak Viro, yang sudah lama ditinggal oleh suaminya tanpa ada kabar apapun semenjak suaminya pergi dari rumah. Semoga dengan adanya video ini mertua dan juga suami Mbak Viro mendapatkan hidayah dan bisa menerima segala kekurangan Mbak Viro dalam kehidupan mereka. Saya undurkan diri dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.